Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum semester 6 di mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Stanley Liwong, SHMH. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dedi Jaya dengan NPM 19 5 10 15. Lalu ada Justisio Indra dengan NPM 19 5 10 18. Lalu ada Rudolf Haiti dengan NPM 19 5 10 24. Lalu ada Joel Jordan Tobing dengan NPM 19 5 10 29, dan yang terakhir ada Muhammad Iksan Kasturi dengan NPM 19 5 10 73. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional, dan dengan video pembelajaran ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan kita semua, terutama mengenai hukum lingkungan internasional. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Konvensi Keselamatan Nuklir tahun 1986 yang telah kami bahas bersama sebelumnya. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada teman saya yakni Justisio Mahendra. Dipersilahkan kepada Justisio. Oke, next. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan singkat sejarah nuklir. Senjata nuklir merupakan senjata yang paling berbahaya di muka bumi dengan satu ledakan bisa menghancurkan seluruh isi kota, membunuh jutaan jiwa, sampai memusnahkan ekosistem. Tenaga nuklir yang berasal dari radiasi Pegion adalah kata lain dari radiasi nuklir. Radiasi nuklir berasal dari bahan radioaktif yang secara alami aktif memancarkan sinar. Sinar tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, nuklir pertama kali dibuat itu pada Agustus 1942 oleh Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project. Percobaan bom nuklir ini disebut situs Trinity, sehingga di dalam sejarah penggunaan pertama bom nuklir oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 menggunakan nuklir berjenis uranium yang dijatuhkan di Hiroshima. Selanjutnya bom nuklir kedua dijatuhkan Nagasaki selisih 3 hari, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 yang memiliki jenis bom plutonium. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini adalah radiasi. Radiasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemacaran dan kerambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang atau zat antara. Misalnya pemancar dan perambatan gelombang elektromagnetik, gelombang bunyi, gelombang lenting, dan penyiaran. Radiasi menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 10 tentang Ketenaga Nukliran, radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar hukum pada konvensi ini. Jadi pada dasarnya hukum internasional itu telah mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 13 butir 1 bagian B Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan alasan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang termuat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu juga telah diatur dalam Convention on Nuclear Safety atau Konvensi tentang Keselamatan Nuklir, dan The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material atau Konvensi tentang Pelindungan Fisik Bahan Nuklir. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 20 Oktober 1979 di Wina, Austria, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Februari 1987. Adapun Indonesia sendiri menandatangani konvensi ini pada tanggal 3 Juli 1986 dan meratifikasinya pada tanggal 5 November 1986. Berdasarkan alasan di atas, pada tanggal 17 Juni 1994, melalui konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh IAEA, telah terbentuk suatu konvensi tentang keselamatan tenaga nuklir, yaitu Convention on Nuclear Safety atau Konvensi tentang Keselamatan Nuklir. Konvensi keselamatan nuklir ini mengandung konsepsi luhur akan arti pentingnya aspek budaya keselamatan instalasi nuklir secara global untuk mencapai dan mempertahankan kualitas keselamatan nuklir yang tinggi di seluruh dunia melalui peningkatan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan secara nasional.
dan kerjasama internasional. Konvensi Keselamatan Nuklir ini pada hakikatnya mencakup 3 hal, yakni instalasi nuklir, dalam hal ini adalah PLTN, Badan Pengawas dan Perizinan. Next. Lalu atas ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia telah membuat suatu aturan mengenai nuklir yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Dalam undang-undang tersebut berisi mengenai pengertian tenaga nuklir yang dimuat di dalam pasal 1/2 Ketentuan Umum. Dan dalam ketentuan umum tersebut, Undang-Undang Nomor 10 tentang ketenaga nukliran menjelaskan juga tentang pemanfaatan atau penggunaan tenaga nuklir. Pemanfaatan atau penggunaan didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkut, penyimpanan, pengalihan, ekspor dan impor, penggunaan dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tenaga nuklir merupakan sebuah kata untuk menyatakan suatu alat yang maha dahsyat yang dapat membahayakan keselamatan banyak orang. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan konvensi nuklir. Yang dimana tujuan dari konvensi nuklir bisa dilihat berdasarkan pada ketentuan pasal 1, yang diantaranya memiliki 3 poin. Poin pertama, untuk mencapai dan mempertahankan tingkat keselamatan nuklir yang tinggi di seluruh dunia melalui peningkatan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan secara nasional dan kerjasama internasional. Dan poin kedua, untuk membangun dan memelihara pertahanan yang efektif dari instalasi nuklir terhadap bahaya radiologis dan untuk melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya radiasi nuklir. Poin ketiga, untuk mencegah terjadinya kecelakaan nuklir yang menyebabkan bahaya radiologis dan untuk mengurangi bahaya radiologis tersebut. Next. Selanjutnya ada juga pemanfaatan dari tenaga nuklir yang dilakukan dalam suatu instalasi nuklir seperti reaktor nuklir, baik reaktor untuk keperluan menghasilkan listrik maupun untuk tujuan riset dan produksi isotop untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, fasilitas pemurnian, fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir, fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir, dan bahan bakar nuklir bekas. Termasuk dalam lingkup instalasi nuklir adalah instalasi radiometalurgi. Instalasi nuklir harus didesain dan dibangun serta dioperasikan sedemikian rupa sehingga pemanfaatan tenaga nuklir selamat dan aman. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pengertian pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam pemanfaatan tenaga nuklir yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pemanfaatan tenaga nuklir telah lama sudah ada dan telah dilakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan radiasi dengan menerapkan prinsip pertahanan berlapis atau bisa disebut juga dengan defense in depth. Untuk kepentingan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir, instalasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, kategori 1, yaitu instalasi dengan potensi bahaya sangat besar yang mampu menghasilkan lepasan radioaktif keluar tapak instalasi sehingga memberi dampak deterministik serius terhadap kesehatan. Kategori kedua yaitu instalasi dengan potensi bahaya yang mampu menghasilkan lepasan radioaktif keluar tapak instalasi dan menyebabkan peningkatan dosis masyarakat sehingga memerlukan tindakan perlindungan segera. Kategori ketiga yaitu instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah di luar tapak instalasi, tetapi memerlukan tindakan perlindungan segera pada tapak instalasi. Kemudian kita masuk ke kategori keempat, yaitu kegiatan dengan potensi bahaya yang memerlukan tindakan perlindungan segera pada tempat yang tidak dapat diprediksi, termasuk kegiatan yang tidak memiliki izin. Dan yang terakhir yaitu kategori kelima, yaitu kegiatan yang dalam keadaan normal tidak terkait dengan sumber radiasi pengion, tetapi dapat menghasilkan produk yang mempunyai kemungkinan terkontaminasi akibat kecelakaan yang terjadi pada instalasi dengan kategori bahaya radiologi 1 dan 2, baik di dalam maupun di luar negara.
Next selanjutnya. Kemudian kita masuk ke keselamatan instalasi nuklir. Dalam konvensi ini mengharuskan setiap pihak untuk mengambil langkah yang tepat untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung keselamatan setiap instalasi nuklir, dan harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan ketersediaannya staf dan yang berkualitas dan pendidikan yang tepat, pelatihan yang tepat dan berulang untuk semua kegiatan yang terkait dengan keselamatan setiap instalasi nuklir. Setiap pihak harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa dalam waktu pengoperasian instalasi nuklir, maka paparan radiasi kepada pekerja dan masyarakat dari instalasi nuklir harus dijaga serendah mungkin, dan setiap pihak harus memastikan bahwa tidak ada individu yang terkena radiasi nuklir yang melebihi dosis normal. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai keselamatan instalasi nuklir, diantaranya pasal 6 yang mengatakan bahwa setiap pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa keselamatan instalasi nuklir yang ada harus ditinjau ulang secepat mungkin agar sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Setiap pihak juga harus memastikan bahwa semua perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan instalasi nuklir. Jika perbaikan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka harus direncanakan untuk menutup instalasi nuklir tersebut secepat mungkin. Dan pada pasal 10 konvensi nuklir mengatakan bahwa setiap pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa semua organisasi yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan instalasi nuklir harus menetapkan kebijakan yang lebih mengutamakan keselamatan nuklir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di pasal 15 ini yang mengatakan setiap pihak ini wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa di semua keadaan operasional, paparan radiasi pada pekerja dan publik yang disebabkan oleh instalasi nuklir harus dijaga serendah-rendahnya agar dapat dicapai secara wajar, dan setiap individu yang terkena radiasi tidak boleh melebihi batas dosis yang telah ditentukan secara nasional. Konvensi tentang keselamatan nuklir ini menjadi sangat penting peranannya karena konvensi ini mempunyai tujuan untuk melibatkan secara legal partisipasi dari negara-negara yang mengoperasikan PLTN untuk menjaga keselamatan tingkat tinggi dengan menetapkan standar-standar internasional keselamatan nuklir yang harus dianut negara-negara tersebut dalam hal pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai. Nah, di sini mengenang tragedi nuklir Chernobyl 26 April 1986. Nah, di tragedi ini adalah sebuah kecelakaan pada PLTN Chernobyl yang terletak di Ukraina, di mana reaktor nuklir tersebut ini meledak pada tanggal 26 April 1986, yang dimana menimbulkan dampak radiasi nuklir yang sangat berbahaya, dan menurut laporan WHO sendiri telah menimbulkan sangat banyak korban jiwa yang meninggal seketika dan juga bertahun-tahun setelah akibat radiasi nuklir tersebut. Di antaranya itu banyak penyakit yang ditemukan seperti kanker. Nah, hadirnya pendirian Badan Teknologi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency yang berada di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 29 Juli 1957, memiliki markas di Wina, Austria. Sini fungsinya itu mencegah terjadinya penyalahan penggunaan nuklir serta mempromosikan penggunaan nuklir dan menangkal penggunaan nuklir untuk militer. Nah, zona larangan Chernobyl dengan luasan sekitar 2.800 km persegi, sekitar 400-an hektar hutan pinus musnah seketika setelah bencana Chernobyl, dan berbagai keanekaragaman hayati beserta sumber-sumber air yang ada di lokasi menjadi sangat terkontaminasi. Meskipun pada awal-awal bencana ini kerusakan ekosistem yang terjadi sangat parah, namun alam ini berhasil pulih. Dibuktikan salah satu yang menonjol adalah meningkatnya keanekaragaman hayati di lokasi tersebut. Para peneliti menemukan bahwa satwa langka seperti lynx, bison, babi hutan, dan rusa besar di Eropa populasinya ikut pulih dan terus meningkat. Salah satu faktor yang diperkirakan mendorong pulihnya populasi satwa liar dengan cepat di zona larangan adalah tekanan pemburuan liar yang jauh berkurang, serta ketiadaan manusia karena manusia dievakuasi dari lokasi tersebut dan dilarang tinggal di zona larangan, tampak memberikan dampak yang signifikan bagi pulihnya populasi tumbuhan dan satwa tersebut.
Nah, kesimpulan yang disepakati oleh para peneliti saat itu bahwa beban yang ditimbulkan oleh bencana nuklir Chernobyl tampak tetap lebih ringan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan karena manusia meninggalkan lokasi tersebut, entah sampai kapan. Nah, otoritas Ukraina ini menyampaikan bahwa mungkin sekitar 320 tahun lagi manusia baru dapat kembali tinggal di lokasi tersebut. Sedangkan menurut Greenpeace, mungkin masih dibutuhkan lebih dari 20.000 tahun lagi. Sekian. Baik, terima kasih telah menyimak pembahasan kami terkait konvensi kecelakaan nuklir. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tersebut yakni senjata nuklir ini adalah senjata paling berbahaya di muka bumi yang daya ledaknya mampu menghancurkan ekosistem yang ada dan bahkan menghancurkan seluruh isi kota, yang dimana dampak dari nuklir itu sendiri bagi manusia yakni pancaran radiasi yang bisa membuat kulit melepuh dan bahkan meninggal dunia secara mendadak. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa sejarah mencatat telah terjadi kecelakaan nuklir di wilayah Ukraina yang dikenal dengan tragedi Chernobyl atau sebuah kecelakaan yang terjadi pada PLTN Chernobyl. Reaktor nuklir tersebut meledak pada tanggal 26 April 1986. Atas kejadian tersebut, WHO juga melaporkan banyak korban meninggal dunia akibat pancaran radiasi yang dihasilkan atas meledaknya reaktor nuklir tersebut. Dengan melihat sejarah tersebut, ada pun beberapa manfaat dari tenaga nuklir itu sendiri bagi manusia, yakni untuk tujuan riset dan produksi isotop untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, fasilitas pemurnian, fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir, fasilitasi penyimpanan bahan bakar nuklir, dan bahan bakar nuklir bekas. Oleh karena itu, diberlakukanlah aturan mengenai keselamatan instalasi terhadap nuklir itu sendiri, yang telah tercatat pada Konvensi Kecelakaan Nuklir, di mana isinya yang mengharuskan setiap pihak untuk mengambil langkah yang tepat untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung keselamatan setiap instalasi nuklir, dan harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan tersedianya staf yang berkualitas dengan pendidikan yang tepat, pelatihan yang tepat dan berulang untuk semua kegiatan yang terkait dengan keselamatan setiap instalasi nuklir. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata ataupun materi yang telah kami sajikan tersebut di atas keliru atau ada beberapa yang kurang, kami meminta maaf dan mohon koreksinya agar kedepannya kami lebih baik lagi. Sekian sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.